Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan menampilkan Kami akan menampilkan presentasi kami tentang menerjemahkan teks etikal dan unethical communication. Yang dalam anggotanya ada Abinoha Amanda, Alda Sawalia, Andrea Siri, Arya Langga. Terus ada Bella Zatira dan Delvia Hajrianti. Baik, yang pertama komunikasi yang etis dan tidak etis. Bab ini membahas hubungan komunikasi dengan etika, pengenalan pedoman umum untuk komunikasi etis, kebajikan dan keterampilan dialogis terkait, dan alat tambahan untuk mengenali dan menangani masalah etika disertakan prinsip, pedoman, dan alat diuraikan di bawah ini mencerminkan wawasan dari berbagai disiplin ilmu dan dapat diterapkan dalam dan di berbagai konteks abad ke-21. Komunikasi, penggunaan sumber daya yang tersedia untuk menyampaikan informasi, untuk bergerak, untuk menginspirasi, untuk membujuk, untuk mencerahkan, untuk menghubungkan adalah tugas etis yang melekat. Terlepas dari konteksnya, komunikasi melibatkan pilihan, mencerminkan nilai, dan memiliki konsekuensi. Ketiga elemen kunci komunikasi ini membentuk dasar dari susunan etisnya. Terus etika adalah studi tentang nilai-nilai, tentang apa yang lebih atau kurang penting, tentang kebaikan, pedoman, dan norma perilaku. Yang pertama, kaitan historis antara komunikasi dan etika. Sepanjang sejarah, komunikasi tidak etis telah menjadi salah satu senjata paling berpotensi berbahaya bagi umat manusia. Dalam konteks antar pribadi, komunikasi memiliki kekuatan untuk melukai lebih dalam, merusak hubungan dan menggagalkan perkembangan manusia yang sehat. Dalam konteks kelembagaan, komunikasi yang tidak etis telah digunakan untuk mendukung keserakahan dan korupsi, untuk mendukung tirani, dan sebaliknya untuk mendorong penindasan secara historis. Komunikasi telah berperan dalam memicu dan membenarkan ketidakadilan ekonomi, kekerasan, perang, genosida, dan konflik suku. Pada saat yang sama, seni komunikasi berperan penting dalam pencarian kebenaran, kebijaksanaan, keadilan, dan perdamaian. Kekuatan komunikasi untuk menyakiti dan menyembuhkan, menekan dan menginspirasi, mengkhianati dan mengangkat, menindas dan menghibur, menipu dan mencerahkan, melukai dan memperbaiki adalah diantara hubungan langsung antara komunikasi dan etika. Elemen kunci komunikasi etis. Semua komunikasi antar pribadi, organisasi, kelompok kecil di media massa, politik, formasional, teknis, atau komersial, baik disampaikan secara lisan, elektronik, verbal, dan non-verbal, visual, atau melalui media cetak, terjadi dalam suatu konteks, termasuk tujuan, sarana, dan kesempatan. Komunikasi etis membutuhkan pemahaman dan daya tanggap terhadap masing-masing dari tiga elemen kunci ini. Apa yang ingin dicapai seseorang melalui komunikasi, bagaimana seorang memilih untuk berkomunikasi, dan hasil dunia nyata atau konsekuensi dari komunikasi adalah fitur yang sangat penting dari komunikasi etis. Hak pilihan moral dan tanggung jawab. Etika komunikasi pertama dan terpenting adalah tentang pilihan. Meskipun keadaan sering membatasi pilihan individu, orang dewasa yang berinteraksi dengan orang lain biasanya memiliki setidaknya beberapa hak pilihan moral. Terus saat berinteraksi dengan seorang teman atau kenalan dekat, misalnya orang-orang yang dalam berbagai keadaan sering relatif bebas untuk memilih seberapa penuh perhatian mereka akan benar kepada yang lain. Dengan pertemuan dengan orang asing, keputusan apakah akan mundur atau mengungkapkan permusuhan di satu sisi, atau tersenyum atau mengekspresikan rasa hubungan antar manusia
Di sisi lain, mencerminkan elemen pilihan dan karenanya juga menjadi tanggung jawab kepada yang lain. Banyak faktor dari norma budaya, ada istiadat dan tradisi hingga preferensi individu, kemampuan susunan, genetik, neurofisiologi dan banyak variabel lain di dalam dan di luar kendali individu mengaruhi cara setiap orang menanggapi keadaan yang dihadapinya. Inti dari proses musyawarah lintas konteks bagaimanapun adalah keadaan hati dan pikiran seseorang secara keseluruhan. Singkatnya, komunikasi etis lintas konteks membutuhkan perhatian setidaknya pada hal-hal berikut: niat seseorang, cara yang digunakan untuk memenuhi tujuan ini, dan kemungkinan konsekuensi dari pilihan seseorang. Bahkan dalam parameter bagaimanapun membedakan jalur komunikasi etis yang kurang lebih seringkali sulit. Setiap rangkaian keadaan adalah unik dan seringkali pilihan yang paling etis tidak langsung terlihat. Jumlah sumber tersedia untuk mengatasi kerumitan ini. Baiklah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan Saudari Alda Sewalia. Pada Alda Sewalia saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Abi, yaitu panduan umum untuk komunikasi etis. Panduan umum untuk komunikasi etis yaitu menyediakan alat untuk membedakan jalur etis yang lebih dan jalur etis yang kurang, sekaligus memberi bantuan kepada para pengambil keputusan dalam upaya mereka untuk mengambil pilihan yang bertanggung jawab. Di dalam panduan umum untuk komunikasi etis ini terdapat beberapa prinsip seperti prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran ini bersifat ilustrasi, yaitu memberikan sumber daya untuk membedakan apakah dan bagaimana berbohong atau menggunakan bentuk-bentuk penipuan dalam hal tertentu. Untuk memahami prinsip kejujuran dan perannya ini, penting untuk membedakan pencarian kebenaran itu dari satu sisi dan kejujuran dari sisi lainnya. Jika kita kaitkan dalam dunia yang saling bergantung secara global saat ini, hubungan kejujuran dan kebenaran itu sangat penting, menjadi instrumen untuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan beralasan. Di antara alasan mengapa kejujuran itu memiliki anggapan yang menguntungkan di seluruh konteks komunikasi, karena resikonya itu melekat dan terikat, seperti kebohongan dan penipuan. Sebagai contoh, ketika kita sudah memutuskan untuk menipu, maka sudah dipastikan akan berpotensi membahayakan kepercayaan yang sudah kita jalin yang langgeng, karena jika sekali kita sudah merusak kepercayaan dari sang komunikan, maka sulit bagi kita untuk memulihkannya kembali. Banyak perspektif orang yang berpotensi membahayakan yang signifikan ini, karena ketika kita sudah menipu akan berdampak merusak kepercayaan, integritas pribadi dalam seluruh konteks komunikasi. Jadi kita selaku komunikator alangkah baik untuk memikirkan dan memilih apa yang akan kita sampaikan kepada komunikan, sehingga komunikasi yang telah ataupun pesan yang telah kita sampaikan kepada komunikan berjalan dengan lancar dan efektif. Sampai di situ saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andre. Kepada Andre saya persilahkan. Baiklah, nama saya Andre Asiri. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Alda. Materi selanjutnya yaitu 4 langkah untuk ketajaman moral. Langkah pertama dari prinsip ini membutuhkan konsultasi dengan hati nurani seseorang. Apakah hati nurani sumber yang sangat berharga untuk komunikasi etis, memberikan pemahaman yang jelas tentang arahan moral dalam kasus yang dihadapi? Apakah penggunaan tipuan dirasa dijamin oleh keadaan? Setelah berkonsultasi dengan hati nurani seseorang, prinsip kebenaran menyerukan pertimbangan cermat atas pilihan yang tersedia. Apakah ada cara jujur yang layak tersedia untuk memenuhi tujuan komunikator? 2 langkah pertama ini penting dan diperlukan untuk memenuhi prinsip kejujuran. Namun, mereka tidak cukup untuk membenarkan penggunaan penipuan. Langkah ketiga yang diperlukan adalah berkonsultasi dengan rekan kerja. Jika tersedia, orang memiliki minat nilai dan keyakinan yang sama, menawarkan wawasan yang berpotensi berharga untuk pertimbangan etis. Konsultasi dengan orang-orang yang jujur, bijaksana, terus terang, dan penuh perhatian sangat membantu. Pada titik ini, setelah memeriksa hati
memeriksa dengan hati nurani seseorang, menilai motif seseorang, mencari alternatif yang benar, dan berkonsultasi dengan rekan-rekannya. Pemeriksaan yang signifikan telah ditempatkan pada keputusan untuk menipu. Meskipun berhasil, namun langkah-langkah awal ini tidak cukup untuk mengatasi beban pembuktian tersebut terhadap penipuan. Untuk memperhatikan dengan cermat fitur-fitur akhir penting dari komunikasi etis ini, prinsip kejujuran menyediakan ujian publisitas. Langkah keempat dan terakhir ini membutuhkan eksplorasi keadaan melalui pergeseran perspektif. Secara khusus, uji publisitas membutuhkan eksplorasi tentang bagaimana orang yang tertipu, mereka yang berbagi nilai dan minatnya, dan anggota komunitas yang lebih luas kemungkinan besar akan melihat kasus tersebut. Maka, pendekatan kearifan moral ini memeriksa dengan hati nurani seseorang, mengeksplorasi alternatif yang tersedia, berkonsultasi dengan rekan-rekannya, dan menerapkan uji publisitas memberikan dasar bagi penerapan pedoman umum untuk komunikasi etis di seluruh konteks. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Arya. Kepada Arya, dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Andre Ashiri. 4. Perkembangan moral dan komunikasi etis. Ada keselarasan langsung antara fondasi ini di satu sisi dan temuan dalam teori perkembangan moral di sisi lain. Selama lebih dari 4 dekade, para peneliti yang mengeksplorasikan perkembangan moral manusia melintasi batas-batas budaya telah menemukan 3 fase yang berbeda, masing-masing dengan tahapan tersendiri. Bos tahun 2004, Gilligan 1987, Jaksa dan Pritchard 1994, dan Gilligan 1987. Jaksa dan menemukan bahwa selama perkembangan awal, anak-anak cenderung melihat dunia melalui lensa egosentris. Biasanya, sebagian besar balita menunjukkan kapasitas empati, sebagian besar menanggapi dengan sungguh-sungguh penderitaan orang lain yang tampak dan tampak responsif terhadap kesenangan yang ditunjukkan orang lain. Namun mereka juga cenderung berasumsi bahwa setiap anak berbagi persepsi dan pengalaman mereka dan bahwa itu adalah tanggung jawab mereka dan orang lain untuk mengutamakan kepentingan mereka. Tahap ketiga, perkembangan moral biasanya dimulai pada awal masa dewasa dan berlanjut sepanjang sisa hidup seseorang. Ciri-ciri perkembangan pasca konvensional, demikian sebutan fase ini mencakup perluasan komunis, moral untuk memasukkan makhluk, dan kemauan dan kapasitas untuk berpikir kritis tentang konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang dari tindakan seseorang terhadap seluruh umat manusia dalam fase ini. Pengejaran keadilan dan keputusan yang masuk di akal dan melalui dan akal sehat menjadi rutinitas. Ciri terakhir dari penalaran postkonvensional ini sering dikaitkan dengan pengembangan dari apa yang disebut kebajikan intelektual. Di antaranya adalah kemauan dari kemampuan berpikir kritis untuk menghindari kesalahan, untuk mengejar pengambilan keputusan yang masuk akal dan adil, untuk merangkul keragaman perspektif, kerendahan hati untuk merangkul keragaman perspektif, kerendahan hati intelektual, cinta belajar, dan secara umum keterbukaan hati dan pikiran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Bella Zatira. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Arya. 5. Kesamaan. Terlepas dari latar belakang, pengalaman atau kepercayaan mereka, kebanyakan orang ingin menghindari penderitaan dan ingin bahagia. Sebagian besar lebih memilih pengalaman cinta kasih daripada kekejaman. Sebagian besar ingin mendapatkan kedamaian dalam kehidupan sehari-harinya. Terlepas dari ciri-ciri yang umumnya dimiliki bersama ini, sebagian besar keluarga manusia juga berbagi seperangkat nilai lintas sebatas budaya. Beberapa dari kepercayaan tentang benar dan salah, baik dan buruk, yang kurang lebih penting ini dapat ditemukan dalam Deklarasi Internasional untuk Hak Asasi Manusia. Di antara nilai-nilai inti yang diungkapkan dalam dokumen ini adalah martabat yang melekat dan hak yang setara dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia. Untuk tujuan musyawarah, komunikasi etis mengambil nilai-nilai ini sebagai titik awal, banding otentik untuk cinta, keadilan, rasa hormat, martabat, dan perhatian. Misalnya, memegang status praduga, sebanding dengan peran kejujuran dalam komunikasi etis yang dieksplorasi pada awal bab ini.
Sebaliknya, seruan terhadap prasangka, intoleransi, kebencian, ketidakadilan, dan ketakutan terhadap yang lain membutuhkan pembenaran yang kuat melalui penggunaan 4 langkah yang diuraikan dalam pembahasan sebelumnya tentang prinsip kebenaran. Dengan cara ini, pedoman umum yang seperti prinsip kejujuran dan aturan emas menyediakan sumber daya yang berharga bagi mereka yang ingin berkomunikasi secara etis. Reversibilitas dan perbedaan. Meskipun memiliki banyak kesamaan, budaya yang beragam memiliki perbedaan satu sama lain. Beberapa dari perbedaan ini sangat dalam, misalnya berpotensi bersaing, konsepsi baik. Agama-agama dunia sangat ilustratif. Di satu sisi, tradisi agama monoteistik seperti Yudaisme, Kristen, dan Islam memiliki banyak kepercayaan dan nilai yang sama. Namun, di sisi lain, perbedaan antara kelompok-kelompok ini dikaitkan dengan kekerasan dan peperangan. Terlepas dari perpecahan baik di dalam maupun di antara kelompok budaya, individu dalam setiap kelompok memiliki seperangkat karakteristik dan pengalaman yang unik. Tema terkait adalah pengenalan dan responsivitas terhadap peran sudut pandang dalam komunikasi. Konsep ini menggabungkan fitur identitas dengan dinamika kekuatan yang relevan. Komunikasi etis membutuhkan perhatian penuh terhadap elemen-elemen sudut pandang yang berkembang ini dan perannya dalam konteks komunikasi tertentu. Kebajikan dan keterampilan dialogis menyediakan sumber daya untuk memperhatikan hal ini dan fitur dinamis lainnya dalam komunikasi lintas konteks. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Delvia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delvia Hajrianti akan menjelaskan tentang poin ke-6, yaitu kebajikan dan keterampilan dialogis. Dialog berbeda dari bentuk komunikasi lainnya dalam hal respon terhadap yang lain. Dialog yang etis dan efektif membutuhkan beberapa keterampilan. Di antara yang paling penting adalah kemampuan mendengarkan dengan penuh perhatian. Komunikasi seringkali digagalkan oleh kecenderungan manusia untuk menghakimi, menyalahkan, atau membela diri dalam menanggapi orang lain. Sebaliknya, seni mendengarkan secara tidak defensif membuka kemungkinan koneksi dialogis. Mengembangkan kebiasaan mendengarkan untuk memahami, menumbuhkan kondisi untuk belajar dari dan dengan orang lain, untuk berunding dengan baik, dan untuk membangun komunitas. Setidaknya ada 3 kebajikan dialogis lainnya dan keterampilan terkait yang diperlukan untuk bertemu dengan yang lain dengan caranya sendiri, yaitu menjaga pikiran dan hati terbuka, keberpihakannya seimbang, dan kesadaran diri kritis. Seringkali kemauan dan kemampuan untuk mendekati komunikasi dengan pikiran dan hati yang terbuka dikacaukan dengan semacam kepasifan, mengejar objektivitas murni, atau kurangnya hasrat untuk sudut pandang seseorang. Yang penting, bagaimanapun karakteristik ini tidak diwajibkan atau bahkan tidak membantu untuk dialog yang etis dan efektif. Tanpa pengakuan timbal balik atas nilai-nilai dan kepentingan yang pasti mendasari sudut pandang masing-masing peserta. Interaksi tidak mungkin mendorong saling pengertian dan pengambilan keputusan yang terinformasi. Terakhir, kapasitas untuk membayangkan pengalaman dan kepekaan orang lain sangat penting untuk pengambilan keputusan etis. Pengembangan imajinasi moral seseorang, sebagaimana sering disebut kapasitas ini, membutuhkan kemauan dan kemampuan untuk menantang perspektif egois seseorang. Singkatnya, komunikasi etis membutuhkan keberagaman sifat disposisional, kebajikan intelektual, dan kebajikan dan keterampilan dialogis terkait. Komunikasi di dunia ini, yang saling bergantung secara global saat ini, memiliki potensi yang sangat kreatif dan sangat berbahaya. Dalam lingkungan seperti itu, hubungan komunikasi dengan etika menjadi sangat penting. Membedakan jalur etis yang lebih atau kurang untuk komunikasi dalam konteks tertentu akan membuktikan kunci untuk refleksi relasi yang bermakna setelah dianggap sebagai keunggulan pelaporan yang baik. Alat yang disempurnakan untuk memanipulasi pesan menimbulkan tantangan tambahan yang merusak kemampuan untuk membedakan perbedaan antara penyebaran informasi yang jujur di satu sisi dan propaganda sisi lain. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kalau ada pertanyaan dari kelompok lain, silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube ini. Akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.